Bapak Ibu sekalian, hidup itu harus ada cita-cita, harus ada tujuan. Jadi kalau hari ini kita sering kali mudah kecewa dengan apa yang terjadi terhadap diri kita, itu sebenarnya kenapa? Karena kita belum memiliki tujuan atau cita-cita yang jelas dalam kehidupan ini, sehingga akhirnya gampang capek. Contoh begini, ya, bagi orang yang fokusnya hanya dunia, fokusnya kepada hasil, ya, itu sesungguhnya hasil itulah yang menentukan kondisi hatinya. Padahal apapun yang akan terjadi sama diri kita, Bapak Ibu sekalian, itu sudah ditentukan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Rasulullah pernah sedih. Kenapa? Karena sudah beberapa tahun dakwah, pengikutnya dikit. Dan kebanyakan yang ngikut orang kaya, para konglomerat apa orang miskin, Pak? Orang miskin yang ngikut kebanyakan. Turunlah surat Nuh. Surat Nuh itu menceritakan, mengajarkan kepada kita, kepada Rasulullah, para sahabat, dan kepada kita bahwa ya, Nabi Nuh itu dakwahnya lama banget. Bukan cuma lama banget. Berapa lama? 1000 tahun dikurang 50, 950 tahun. 950 tahun. Berapa pengikutnya, Pak? Kata para ulama hanya 80 orang. Kalau dalam dunia bisnis kita bekerja 950 tahun, ya, mencari orang, ya, mencari jamaah cuma dapat 80. Kalau bahasa kita kira-kira gimana, Pak? Ngapain aja lu kerjanya gitu kan? Tidur loh gitu kan. Tapi kita lihat di surat Nuh, Nabi Nuh mengatakan apa? Dia berdakwah laila wa nahar, siang malam dia berdakwah. Nabi Nuh dianggap gagal sama Allah? Enggak. Nabi Nuh masuk dalam 5 nabi yang punya gelar ulul azmi, yang ajamnya kuat, yang tingkat kesabarannya tinggi. Dan Nabi Nuh itu dipuji sama Allah, nabi yang cerdas. Padahal hasilnya dikit. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi hasil itu urusan Allah. Kita tidak pernah diukur kesuksesan kita di mata Allah dari hasil yang kita capai. Yang Allah lihat dari kita adalah apa? Niat-niat kita, caranya kita. Karena itu pastikan setiap aktivitas kita jangan sampai salah niat. Yang kedua, jangan sampai bermaksiat kepada Allah dalam prosesnya. Contoh tadi, niatnya nyari nafkah buat keluarga, tapi cara dapetin hartanya korupsi. Karena dengan harapan dia pengen membahagiakan anak dan istrinya supaya setiap bulan bisa jalan-jalan. Karena duitnya kurang, dia pengen cepat, pengen instan, dia korupsi. Nah, orang seperti ini tidak akan mendapat kebahagiaan. Lalu ayat ini dilanjutkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia itu tidak lain adalah kesenangan yang menipu. Jadi alangkah capeknya kita kalau aktivitas kita, ibu-ibu ngurusin anak, ngurusin suami itu kan laki-laki itu nih Bu ya, kolokan ya, terus egonya gede. Bayangin kalau niatnya bukan karena Allah, capek banget jadi seorang istri itu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kehidupan dunia itu adalah sesuatu yang menipu. Karena itu tujuan kehidupan kita jangan kita taruh untuk urusan-urusan dunia. Tetapi kita niatkan untuk apa? Untuk bagaimana kuburan kita lapang, tidak kena siksa kubur, dan kita bisa masuk surga tanpa harus masuk neraka. Sehingga hisab kita jadi mudah.